Abdi Awahab, Ketua Majelis Pendidikan Aceh, ingin menyampaikan beberapa hal dalam kaitannya dengan program belajar dari rumah yang merupakan kebijaksanaan Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Kebijaksanaan ini adalah sangat penting kita pahami bersama dan perlu kita dukung bersama, oleh karena tidak ada pilihan lain. Tidak mungkin sekolah dibuka dalam keadaan seperti ini. Kita diminta untuk menjaga diri, melindungi diri dan berada di rumah. Nah, keadaan ini perlu didukung secara penuh oleh semua pihak karena adalah proses pendidikan yang selama ini belum pernah dilakukan. Dan dengan adanya pandemi ini, maka proses pendidikan di rumah ini menjadi sesuatu hal yang baru. Dan barangkali dengan barunya kita semua tidak paham bagaimana di dalam melaksanakan proses pembelajaran di rumah ini dengan baik. Oleh karenanya barangkali saya ingin menyampaikan 3 hal. Yang pertama adalah oleh karena ini suatu sistem pembelajaran di rumah baru sama sekali, baik bagi guru, baik bagi peserta didik, apalagi bagi orang tua. Orang tua di rumah selama ini menyerahkan anaknya ke sekolah, tidak pernah ikut atau berperan atau berkontribusi di dalam proses pendidikan. Secara umum demikian, walaupun ada sebagian yang memperhatikan pendidikan di rumah. Nah, oleh karenanya kita bisa pahami ini masalah pembelajaran di rumah ini atau belajar dari rumah memerlukan suatu usaha atau upaya yang luar biasa karena suatu hal yang baru dialami baik oleh guru, baik oleh peserta didik maupun oleh orang tua dan bahkan oleh masyarakat atau oleh kita semua. Yang kedua, di dalam pelaksanaan proses belajar dari rumah ini banyak hal sebenarnya yang menyangkut atau tergantung kepada faktor lain. Yang pertama adalah itu tergantung kepada bagaimana kemapanan teknologi untuk mendukung proses belajar dari rumah ini. Yaitu singkatnya kita harus benar-benar atau mendapat pelayanan yang maksimal daripada teknologi itu sendiri, seperti kita harus mempunyai HP, mempunyai alat komunikasi dan berteknologi, dan kita pahami bahwa Banda Aceh adalah satu kota yang barangkali tidak menghadapi masalah ini, tetapi kita bisa bayangkan bahwa pelaksanaan belajar di rumah ini di daerah-daerah di mana jauh dari perkotaan, di mana teknologi IT-nya belum sempurna, dan ini akan menjadi gangguan atau merupakan penghalang bagi suksesnya belajar dari rumah. Namun kita tidak mempunyai pilihan lain, ini semua harus kita lakukan dengan usaha bersama, yaitu termasuk guru, peserta didik, dan keluarga di rumah. Artinya adalah kolaborasi atau kerjasama antara guru, peserta didik, orang tua di rumah sangat diperlukan. Yang kedua, di dalam proses belajar di rumah itu kita memerlukan bantuan atau dukungan dana, karena tentu seperti tadi saya sebut bahwa proses belajar dari rumah ini memerlukan hal-hal yang selama ini bisa didapatkan di sekolah, ini harus disediakan sendiri oleh rumah tangga, dan untuk itu tentu memerlukan suatu bantuan atau dukungan dana dari pemerintah. Oleh karenanya dengan adanya invoicing dana APBA, saya melihat ini sangat perlu dicermati dan diamati bahwa focusing dana itu sendiri bagi sektor pendidikan diutamakan pada program belajar dari rumah, dan tentu tidak mengabaikan pentingnya yang lain. Utamanya proses pendidikan belajar dari rumah ini harus menjadi perhatian di dalam perencanaan penggunaan dana APBA yang difokuskan itu. Betul-betul harus fokus karena ini memerlukan suatu upaya yang optimal dari pemerintah membantu pelaksanaan belajar dari rumah. Yang ketiga, semua kita saat ini tidak mengetahui berapa lama pandemi ini akan berjalan. Nah, oleh karenanya kita tidak bisa menganggap enteng masalah ini, dan banyak yang memberikan prediksi sampai beberapa bulan bahkan beberapa tahun ke depan
kita masih diganggu atau menghadapi pandemi ini. Oleh karenanya kita harus siap benar untuk mempersiapkan bagaimana belajar di rumah ini menjadi lebih efektif dan menemukan sasaran yang kita inginkan. Harapan kami dari MPA, semua kita yang mempunyai keterkaitan dengan pengembangan atau pelaksanaan proses belajar di rumah ini benar-benar fokus untuk melaksanakan proses belajar ini dengan baik. Dengan demikian kita harapkan kebijaksanaan yang telah diberikan oleh Menteri Pendidikan Republik Indonesia ini bisa berjalan dengan baik di daerah kita ini. Dan anak-anak peserta didik tidak dirugikan dengan kita harus tinggal di rumah dan harus belajar dari rumah. Yang selama ini mereka harus pergi ke sekolah tapi harus tetap di rumah. Memang satu hal kita harus prihatin juga bahwa keadaan belajar di rumah ini adalah sesuatu yang membelenggu mereka yang tidak ketemu dengan teman-teman yang lain. Nah, oleh karenanya kita berharap sebenarnya MPA berharap supaya proses belajar di rumah ini bisa dilaksanakan secara manusiawi atau humanis. Jangan sampai ada suatu paksaan-paksaan menyebabkan kesusahan peserta didik menerima pelajaran, kesusahan guru menyiapkan pelajaran, dan juga kesusahan orang tua untuk membantu atau memberi dukungan proses belajar di rumah itu sendiri. Semua ini harus kita laksanakan dengan suatu kesadaran bahwa memang kita harus berkorban untuk menjalani masalah penanganan pandemi ini.